Laptop 8 jutaan buat lebaran 2025. Nah, kita akan bahas pilihannya. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kalian pinang di masa lebaran 2025. Ini merupakan seri lanjutan dari seri besar kita, yaitu rekomendasi laptop lebaran 2025, yang tujuannya kita akan bantu kalian untuk mencari rekomendasi pilihan berdasarkan kelas harga. Dan kemarin kita udah bahas nih 4 juta, 6 juta, dan sekarang kita akan membahas yang range harga di 8 jutaan. Dan kita nggak akan rekomendasiin 1, 2, 3, tapi kita langsung kasih 5 rekomendasi. Tapi tenang, 5 ini tidak saling tumpang tindih. Alias kita memang sengaja ngambil 5 laptop yang punya keunggulannya masing-masing dan saling berbeda. So pastikan kalian simak dulu 5 laptopnya apa aja, dan kalian bisa cocokkan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tadi ketemu biasanya ya. Misalkan si A cocoknya sama laptop nomor 1, si B cocoknya sama laptop nomor 2. Dan kalian cocoknya sama laptop nomor berapa? Nah, itu bisa kalian tahu setelah kalian nonton ke 5 laptop tadi, oke? Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja subscribe dulu, oke? Dan langsung, kalau udah subscribe, kita ke nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik untuk lebaran 2025 yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Salah satu laptop paling laris di Shopee selama 3 bulan terakhir. Tapi kok bisa laris? Well, kalau gue lihat ya, secara price to performance, laptop Lenovo ini memang cukup menarik, bahkan salah satu yang paling menarik di kelasnya. Spek yang ditawarkan udah mumpuni, yakni Intel Core i5 12450H dengan Intel Iris Xe grafis, RAM 16GB LPDDR5 4800 MHz dual channel onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang ideal buat dipakai kerja kantoran maupun kuliah. Multitasking, bikin laporan, jadi editor dadakan, semuanya udah bisa dijabanin menggunakan laptop ini. Kalau gaming bang, bisa juga, asal kalian main game yang disesuaikan, alias ya gamenya jangan terlalu berat. Resolusinya juga kalian perlu sesuaikan. Nah, kalau udah kayak gitu, bisa main game. Game-game kayak Black Myth Wukong, Valorant, Shadow of Tomb Raider, udah bisa dimainin kok pakai laptop ini. Soal layar, IdeaPad Slim 3i dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Layar yang udah bagus dan nyaman untuk kebutuhan harian, tapi karena ini belum 100% sRGB, jadinya bisa dibilang layar ini belum cocok buat kebutuhan editing atau desain profesional. Tapi harusnya nggak masalah ya kalau kerjaanmu bukan sebagai editor. Buat karyawan kantoran atau mahasiswa hukum misalnya ya, layar ini udah tergolong nyaman. Ditambah lagi bobotnya ini tergolong ringan ya, di 1,37 kg dengan beban lagi. Tebal maksudnya ya, 1,79 cm. Intinya ini udah ergonomis, alias udah enak buat dibawa-bawa. Terus baterai 47 Wh-nya juga tergolong awet, bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah MSI Thin 15. Yaps, ini beneran laptop gaming, bukan laptop yang bisa gaming. Beda ya, laptop gaming ini. Well, menjadi satu-satunya pilihan laptop gaming di harga 8 jutaan, tentu bikin gue jadi bisa bilang ya, laptop ini jadi opsi terbaik buat kalian yang memang cari laptop gaming. Soalnya ya, memang ini laptop gaming, jadi secara spek memang diperuntukkan untuk bermain game, bukan tipikal spek yang bisa gaming. Beda. CPU-nya pakai Intel Core i5 12450H, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan pastinya grafis sudah menggunakan RTX 2050 4GB GDDR6. Kombinasi spek yang udah bisa banget buat kita pakai untuk main game AAA kekinian. Mau itu Wukong, GTA 6 kalau nanti udah rilis. Jadi rilis nggak sih?
Atau intinya game-game AAA lainnya itu udah bisa dimainin di laptop ini. Udah bisa dimainkan dengan settingan grafis yang disesuaikan. Tapi ada satu catatan ya, lo wajib upgrade RAM-nya menjadi dual channel, minimal jadi 16 GB, biar bisa mainin game-game tersebut dengan lumayan lancar atau ya lebih optimal. Soalnya ya, kalau kalian masih pakai RAM single channel, performanya nggak akan maksimal. So, pastikan kalian upgrade dulu RAM-nya menjadi dual channel, biar nanti performanya makin mantap, bre. Ya, kok kayak aku detach. Oke. Selain performa, layar juga menjadi aspek yang udah gaming banget di laptop ini. 15,6 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB dan refresh rate gaming di 144 Hz. Dengan refresh rate segitu, main game kompetitif kayak Valorant bakal jadi tambah asik. Ya, bisalah membantu ningkatin skillnya dikit. Dikit doang tapi. Oke. Untuk urusan ergonomis, MSI Teen memiliki bobot yang sebenarnya tergolong ringan untuk kelas laptop gaming. 1,86 kg dengan tebal 2,17 cm. Baterainya sendiri berkapasitas 52,4 Wh yang mana karena ini laptop gaming, jadi daya tahan baterainya ya jangan berharap banyak. Paling oke itu bisa tahan hingga 3 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook A1404ZA. Kita kembali dengan pilihan laptop produktivitas, dan pilihan selanjutnya itu datang dari Asus VivoBook. Membawa kombinasi spek CPU Intel Core i5 1235U dengan Intel Iris Xe, RAM 16GB DDR4 onboard, dan SSD 512GB NVMe, VivoBook ini tentunya udah aman banget buat menunjang kegiatan produktif. Ya, no problem lah, pokoknya udah oke banget buat kerja maupun kuliah. Nah, kalau dibandingkan dengan Lenovo di nomor 1 tadi, jujur li si Asus masih kalah dalam segi performa. Tapi, laptop ini tetap bisa jadi pilihan kalau lo udah khatam banget ya dengan brand Asus dan suka dengan gaya desainnya. Menurut gue ya, selain udah ergonomis ya, karena beratnya cukup ringan di 1,4 kg, desain dari Asus VivoBook ini juga udah terlihat elegan, bahkan selalu terlihat elegan ya dari tahun ke tahun. Sehingga bakalan cocok banget buat kalian bisnismen atau orang yang bakal sering meeting dengan klien, perlu laptop dengan desain bagus, yang gengsinya oke. Nah ini, Asus VivoBook. Ya meski kalau ngomongin gengsi, masih kalah jauh sih dari MacBook. Oke. Cuman ada sedikit catatan, baterai 37 Wh ini masih tergolong kecil, sehingga paling bisa bertahan sekitar 5 jam pemakaian. Beralih ke layar, VivoBook A1404ZA dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Sebuah layar yang udah oke buat kerjaan harian, tapi lagi-lagi belum 100% sRGB, jadi belum oke buat editing profesional. Nah, terakhir untuk portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik yang keempat adalah Acer Aspire Lite AL1452M. Sebagai brand yang udah terkenal dengan persaingannya ya versus dengan Asus, Acer tentu nggak mau kalah dong di range harga 8 jutaan. Dengan seri Aspire Lite-nya ini, by meskipun namanya Lite, laptop ini nggak light banget. Bagus maksudnya. Oke. Acer berani ngasih spek yang menurut gue tergolong unggul untuk kelas brand global. CPU-nya pakai Intel Core i5 1334U dengan Intel Iris Xe grafis, RAM-nya 16GB DDR5, dan SSD-nya udah 512GB M.2 NVMe. Sebagai gambaran, Intel Core i3 1334U ini, kalau kita bandingin performanya, itu kurang lebih mirip dengan Intel Core i5 12450H. Tapi, si i5 1334U ini punya keunggulan yang cukup signifikan dari sisi efisiensi daya. Ya sebenarnya nggak heran sih, soalnya kan ini seri U dan yang tadi si Lenovo itu seri H. Jadi terlihat U itu intinya hemat daya lah, U gitu. Otomatis pas kita combine dengan baterai jumbo 58 Wh, laptop ini jadi punya daya tahan baterai yang panjang, bisa mencapai 10 jam pemakaian. Wah kalau udah begini mah, kalau kalian lagi males bawa charger ya, cas aja laptopnya 100%, bawa ke kantor, pulang masih bisa. Kecuali dari bos tiba-tiba ngasih lemburan, ya itu beda lagi ya, itu wassalam sih. Oke.
Ngomongin soal layar, Acer memiliki layar 14 inch IPS beresolusi WUXGA dengan 63% sRGB. Udah oke punya untuk kualitas dan kenyamanan layar, meskipun lagi-lagi bukan untuk kelas editing profesional. Terus untuk ergonomis, Acer memiliki bobot 1,5 kg dengan tebal 1,69 cm. Untuk portnya, ini udah lengkap banget dengan USB Type-C, HDMI, dan juga ada card reader. Bener nggak? Wah bener, ada card reader nih. Laptop 8 jutaan terbaik untuk lebaran yang terakhir adalah Advan WORK+ Ryzen 7. Yap, selain jadi penguasa di laptop kelas 6 jutaan, WORK+ juga pengen ya jadi penguasa di laptop kelas 8 jutaan. Dan bener aja, secara spek, laptop ini jadi yang terunggul di kelas laptop produktivitas. Ingat Pak, ini kita ngomongin kelas laptop produktivitas. Jadi kalau kalian head-to-head CPU-nya atau performanya ya jangan dibandingin sama laptop MSI Teen, itu kan gaming, beda. CPU-nya memakai AMD Ryzen 7 7735HS dengan AMD Radeon 680M, RAM 16GB LPDDR5 6400 MHz onboard, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Pokoknya ini udah serba kencang, multitasking kencang, bikin tugas kencang, ngedesain pun udah bisa kencang. Satu lagi ketinggalan, gaming pun udah kencang. Bukan game AAA ya. Tapi kalau dipakai main game AAA pun yang tipis-tipis, sebenarnya udah bisa kayak Wukong, Far Cry 5, atau Assassin's Creed. Tapi again ya, resolusinya kita harus set ke yang paling kiri alias paling rendah. Asal settingannya kita sesuaikan dengan kodrat dari laptop produktivitas 8 jutaan, udah bisa kok main game dengan lancar. Jadi jangan kayak disamain sama laptop gaming ya, oke? Oke. Beralih ke sektor layar, Advan membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Lagi-lagi, ini layar yang udah nyaman untuk kerja, tapi memang belum oke buat editing profesional. Terus untuk baterai sendiri, 58 Wh bisa bertahan 7-8 jam pemakaian. Portnya juga udah lengkap dengan USB Type-C, microSD, dan HDMI. Yo guys, itu dia 5 laptop dengan harga 8 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat lebaran 2025. List lengkap dan juga harga serta toko terpercaya yang kita udah filter alias kita kurasi, kalian bisa cek aja di YouTube Shopping ya. Di sana ada list lengkapnya. Dan kelebihan dari YouTube Shopping ini ya, kalian bisa cek juga harga terupdate, karena kan biasanya kalau kita naruh harga di video itu kadang nggak update. Jadi kapanpun kalian menonton, pas kalian cek harusnya harganya sudah terupdate. Termasuk kalau ada promo, biasanya kelihatan. Atau biasanya nggak kelihatan juga ya. Ya pokoknya coba kalian klik dulu lah, nanti di Shopee kan kelihatan promonya gimana, oke? Terima kasih ya buat yang sudah nonton. Satu lagi jangan lupa, buat kalian yang mau ngasih kritik, saran, atau pertanyaan, terutama menjelang lebaran, kalian drop ada di kolom komentar ya. Karena nanti kita akan bantu balas-balesin, dan kalau misalkan nggak sempat, ya bisa jadi kita bikin live streaming singkat buat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. So pastikan drop aja di kolom komentar. Oke, terima kasih dan subscribe dong sih ya. Subscribe dulu guys biar kita makin semangat buat bikin rekomendasi ya. Ini serius banget nih. Subscribe ya guys ya. Oke. Aduh, saya kok kayak ngemis. Ya apapun itu, terima kasih buat yang sudah nonton. Like aja dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke.